Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira ya qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Allah wujud Muhammad lagi wujud apa masira ingsun ing wujud ya sira ya ingsun ing asmane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya kepada saya, Kang Obed, saya membaca sosial media, kata si penanya, menemukan pernyataan beberapa kiai atau juga habib yang mengatakan membenci Habib akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana menurut Kang Obed? Pertanyaan dia kepada saya. Dia ini memang dulu pernah berteman sama saya, teman main waktu masih di kampung, maklum kita orang desa. Saya jawab, sebentar dulu, di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, istilah membenci. Yang kedua, istilah Habib. Yang ketiga, istilah mati kufur. Ini yang perlu dipahami dulu. Istilah membenci, kita semua mengajarkan jangan sampai membenci kepada sesama umat manusia, termasuk beda agama, apalagi yang seagama, apalagi mereka yang berstatus cucu Nabi. Secara etik tentu kita punya tanggung jawab moral yang tinggi untuk mencintai cucu Nabi. Secara etik spesifik. Tapi secara universal kita punya etik universal untuk tidak membenci antara sesama umat manusia. Logikanya sederhana. Allah pun benar-benar memuliakan umat manusia dari anak cucu Adam ini. Apalagi kita setingkat manusia. Kalau penciptanya aja memuliakan, apalagi sesama umat manusia. Tentu logikanya di situ. Sehingga harus ditekankan dalam ruang hidup kita ini untuk tidak saling membenci. Kemungkinan munculnya salah paham, ya itulah kehidupan. Selalu saja akan muncul kesalahpahaman karena disebabkan oleh ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan akan munculkan kesalahpahaman, kesalahpahaman akan munculkan konflik. Nah, kita dalam diskursus nasab ini, yang di situ dipantek oleh Kiai Imaduddin Utsman, bagaimana dalam diskursus nasab ini kita tahu ada sesuatu yang kita ketahui yang menjadi pangkal konflik, yang menjadi pangkal kesalahpahaman yang akan menimbulkan konflik. Pangkalnya apa? Nasab. Ini harus kita ketahui terkait dengan nasab ini. Hubungannya dengan Habib. Sebelum kita lanjutkan kajian nasab ini, pertanyaannya Habib ini siapa? Habib dalam konteks siapa? Kan julukan Habib sekarang sudah menjadi universal. Bisa orang itu mencintai
sesama manusia, kemudian dia dicintai, atau dia dicintai, kemudian dia juga memberi cintanya, kasih sayang ini kepada yang lain. Ini Habib. Bisa Habib dalam konteks panggilan antar lawan jenis yang saling memadu kasih, dalam konteks lagu-lagu cinta misalnya yang sering kita dengar, istilah Habibi dan lain sebagainya. Ini juga Habib. Masing-masing Habib. Perempuannya Habibah, dia mencintai dan dia dicintai dalam konteks sempit. Yang laki-laki Habib, dia mencintai dan dia juga dicintai. Ini juga Habib. Dulu pernah ada juga orang yang mengaku sebagai Hibbah Allah, kekasih-kekasih Allah. Itu orang-orang Yahudi. Itu juga Habib. Ada Habib digunakan dalam konteks yang lebih mulia dan luhur, yaitu memanggil kekasih sejati, yaitu Nabiullah Muhammad, Habiballah, ya Habibi ya Rasulullah, ya Habiballah. Ini yang mulia. Dasar dari istilah Habib ini adalah cinta, hub. Kalau kita tentu yang pertama kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Yang lain ruang hubnya ini terbatas, tidak abadi, lewat kehendak pikiran manusia saja dalam ruang kehidupan ini antar umat manusia. Tapi terlepas dari itu, antar umat manusia kembali kepada tadi, tidak boleh saling merendahkan. Betul-betul harus sesama umat manusia itu harus saling menghormati. Tidak boleh menebarkan kebencian. Oke. Lalu ada juga Habib disematkan pada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ada juga Habib disematkan pada orang yang layak dipanggil Habib. Marhaban bil Habib, Ibnul Habib. Misalnya ada sahabat yang menyambut kedatangan Sayyidina Ali Zainal Abidin untuk cucu Nabi. Atau Habib dalam konteks memanggil mereka yang punya predikat Sayyid Syarif. Pertanyaannya, Habib ini yang dimaksud siapa? Oleh tokoh yang Anda saksikan di sosial media ini. Habib dari Pak Alawi Hadramaut atau apa? Oke, kita spesifikkan ke Habib Hadramaut, Pak Alawi Hadramaut. Pertanyaannya, dari Hadramaut ini, benarkah ini itu sebagai cucu Nabi? Ini kan harus diteliti. Sejarah kita itu kan mengalami konflik yang berkepanjangan dalam sejarah peradaban Islam ini. Di sana ditemukan silih bergantinya orang-orang komunitas yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ini harus diverifikasi kebenarannya, sebagaimana verifikasi terhadap hadis yang bersumber dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kalau hadis ini tidak diverifikasi rawinya, matanya, wah ini orang akan mudah mengeluarkan riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi. Padahal di situ banyak kepentingan pribadi maupun kelompok yang mengaku-ngaku apa yang dia tradisikan, apa yang dia sampaikan itu bersandar pada Nabi, padahal tidak. Hal yang sama terkait dengan kenasaban. Ini dalam sejarah selalu ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ini harus diverifikasi. Nah, pangkal kenasaban ini itu akan menimbulkan kesalahpahaman kalau tidak ada pengetahuan. Nah, kesalahpahamannya akan menimbulkan banyak konflik.
Makanya harus berbasis pengetahuan tentang kenasaban. Habib Ba'alwi yang dari Yaman ini siapa sebenarnya? Pangkalnya di sini. Kalau ini sudah diketahui secara waqi'iyah, nanti akan meminimalisir kesalahpahaman. Kalau kesalahpahaman itu terminimalisir, maka akan terminimalisir pula konflik. Makanya posisinya, persoalannya kan harus dibuka ini, pengetahuan tentang nasab Habaib Ba'alwi ini. Nah, setelah ini ketemu nanti jadi clear. Terkait dengan tag untuk menghormati cucu Nabi secara universal, etik universal, memang seharusnya kita menghormati cucu Nabi karena itu cucu dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tapi harus clear dulu tentang status cucu ini. Tapi terlepas secara spesifik terkait dengan cucu Nabi, secara universal kita harus menghormati kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Apalagi di situ banyak kategori cucu Nabi. Kategori cucu Nabi yang kaitannya dengan status mereka yang masuk dalam keluarga Nabi, atau keluarga Nabi yang secara spesifik menjadi cucu Nabi, atau keluarga Nabi yang secara universal menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Di situ kan banyak pembahasan. Kalau cucu Nabi berkategori dari keluarga Nabi, bisa diambil dari kata itrah, bisa diambil dari kata Alu Muhammad. Tapi kan Alu Muhammad ini kan juga memungkinkan untuk mereka yang selain cucu kenasaban yang bersambung kepada Nabi. Ada juga yang Alu Baiti Nabi. Nah, ini spesifik. Tapi ala kulli hal, tidak boleh ada orang yang mengklaim sebagai satu-satunya pemilik nasab yang paling absah yang bersambung kepada Nabi tanpa harus diverifikasi. Karena sosok-sosok yang mengaku memiliki ketersambungan kepada Nabi ini adalah sosok-sosok yang historis. Arti historis itu apa? Artinya sosok-sosok ini dilahirkan melewati sebuah sejarah, masa waktu kurun dari generasi ke generasi. Ini historis, maka harus dipahami secara historis, secara waqi'iyah. Karena menghormati mereka ini secara etik universal bisa dicari dari perspektif kesadaran etik, bisa dipahami dari perspektif nas, bisa dipahami dari perspektif interpretasi terhadap nas untuk menghormati cucu Nabi ini. Tetapi jangan mencerabut, jangan memisahkan antara nas dan waqa'i'. Sehingga nas penghormatan terhadap cucu Nabi itu juga harus dibuktikan secara real, realitas fakta, kesejarahan dari generasi ke generasi yang berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini orang mulia, luhur, jangan sampai dijadikan legitimasi kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak Islam atau bersikap tidak manusiawi atau melakukan penipuan atau merendahkan atas nama Nabi, berperilaku tidak bermoral atas nama Nabi, penuh arogansi atas nama Nabi, selalu membuat framing ujaran kebencian atas nama Nabi, bahkan ingin melawan terhadap sistem pemerintahan yang sah atas nama sebagai cucu Nabi. Ini kan bahaya. Ini akhirnya nanti akan jadi legitimasi, ya legitimasi yang tidak sehat sesuai dengan kepentingan individu dan kelompok yang mengaku sebagai cucu Nabi kalau tidak diverifikasi dalam konteks waqi'iyah atau realitas fakta yang sesungguhnya dari generasi ke generasi.
Nah, kalau ini sudah clear, dihubungkan dengan nas, seger semuanya, enak semuanya, tidak ada kesalahpahaman, karena berbasis pengetahuan untuk menilai status cucu Nabi. Jadi selain perlu didiskusikan ulang terkait dengan siapa yang membenci cucu Nabi, dia akan mati kufur. Itu kalimatnya pendek, tapi ada banyak hal yang perlu dianalisis di dalam teks itu. Teks yang mengatakan siapa yang membenci cucu Nabi akan mati kufur, itu perlu dianalisis. Nah, dianalisis dari istilah membenci itu sendiri, dianalisis dari istilah cucu Nabi itu sendiri, realitasnya dengan apa, relasinya dengan realitas dan fakta, kemudian perlu juga diteliti terkait dengan motif-motif yang melatar belakangi itu semuanya. Ya, jadi tidak semudah kita menerima ungkapan siapa yang membenci cucu Nabi, maka dia akan mati kufur. Harus diteliti dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.